Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Jika kita telah mengenal wahai orang berakal bahwa Rabb-Mu yang telah menciptakanmu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan kita sia-sia begitu saja. Akan tetapi Dia menciptakan kita supaya kita beribadah kepadanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Quran Surat As-Sariyat ayat 56-58. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan pada ayat pertama bahwa Dia menciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembahnya semata. Lalu pada ayat kedua dan ketiga Allah memberitahukan bahwa Dia Maha Kaya tidak membutuhkan hambanya. Tidak menghendaki sedikitpun rizki maupun makanan dari mereka. Karena Dia Maha Pemberi rizki lagi Maha Kuat di mana tidak ada rizki bagi manusia maupun selainnya melainkan berasal darinya. Dialah yang menurunkan hujan dan mengeluarkan rizki dari bumi. Dalam ayat berikut dijelaskan bahwa jin juga akan menjalankan syariat Allah dan ada pemberi peringatan di tengah-tengah mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini?" Mereka berkata, "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-An'am ayat 130. Jin adalah makhluk yang berakal yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya sama seperti anak Adam. Mereka tinggal di bumi bersama manusia, akan tetapi manusia tidak dapat melihat mereka. Tujuan penciptaan di sini termasuk irodah diniyah. Jadi, tujuan penciptaan di sini tidaklah semua makhluk mewujudkannya. Oleh karena itu, dalam tataran realita ada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Tujuan penciptaan di sini yaitu beribadah kepada Allah adalah perkara yang dicintai dan diridhoi, namun tidak semua makhluk merealisasikannya. Adapun makhluk lain tak berakal yang terdapat di bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia menciptakan mereka demi manusia, supaya manusia menggunakannya sebagai sarana ketaatan kepadanya dan mengolahnya sesuai syariat Allah. Jadi setiap makhluk, setiap gerakan maupun diam di alam semesta ini, maka Allah lah yang mengadakannya karena suatu hikmah yang Dia terangkan dalam Al-Quran serta dikenal oleh para ulama melalui syariat Allah. Masing-masing menurut kadar ilmunya. Bahkan sampai perbedaan umur, rizki, berbagai peristiwa dan musibah semua itu berlaku atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hambanya yang berakal. Siapa yang ridha dengan takdir Allah, berserah diri disertai kesungguhan dalam melakukan amal yang diridainya maka ia mendapatkan ridha Allah serta kebahagiaan di dunia dan akhirat setelah mati. Sebaliknya siapa yang tidak ridha dengan ketentuan Allah, tidak mau berserah diri dan tidak mentaatinya maka ia mendapatkan murka Allah dan celaka dunia dan akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridhanya dan berlindung dari murkanya. Demikian. Semoga Allah melimpahkan taufiknya dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Solawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya,